Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Semoga dalam keadaan sehat dan Ibu harap kalian tetap semangat dalam menjalani pembelajaran secara daring ini, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Kembali lagi dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 8 semester 1. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai bab 1, merajut manusia dan masyarakat berdasarkan Pancasila, materi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk memahami materi ini, tentunya kalian harus menjaga semangat belajar dan disiplin. Baik, kita akan langsung dalam pembahasan materi ya. Pernahkah kalian melihat papan visi misi yang tertulis di sekolah kalian? Kira-kira kenapa papan informasi itu tertulis jelas di papan informasi? Sesuatu hal yang dijadikan tujuan tentunya kemudian akan menjadi pedoman tentang apa yang harus dilakukan agar tujuan itu tercapai. Agar semua warga sekolah tahu tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah kalian, dan setiap warga sekolah tanpa terkecuali harus menjadikan visi misi itu sebagai pedoman dalam bertingkah laku agar tujuan atau visi misi tersebut bisa tercapai. Begitupun dalam bernegara. Sebuah negara pastilah memiliki dasar dan pedoman dalam kehidupan bernegara dan memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan dalam bernegara. Negara dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tempat bernaung penghuninya yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kokoh, tentunya harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kokoh. Demikian juga dengan negara. Agar negara tersebut kuat dan kokoh, harus mempunyai dasar negara yang kuat. Dasar negara merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai negara tersebut. Di dalam submateri ini, kita akan membahas dua materi pokok. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Cita-cita dan tujuan didirikannya negara akan dijadikan pedoman dan arah gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut dengan ideologi negara. Dilihat dari asal mula katanya, idea artinya ide, konsep, atau gagasan. Logos artinya pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, atau gagasan. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa, dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat dan kokoh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Dalam pandangan hidup terkandung kehidupan yang dicita-citakan, yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.
sehingga suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lainnya. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Pandangan hidup sebagai suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar untuk apa seseorang itu hidup. Dalam pandangan hidup bangsa, terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam dan nantinya dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan atau kurang dipahami, bisa ditanyakan kepada Bu Lina, bisa melalui via WA pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.